wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang ada di ruang ini, yang offline maupun yang online. Di ruang online ada 16 orang termasuk saya sebutkan namanya satu-satu. Pertama, ini mungkin admin ini pengawasan Embun Pagi. Yang kedua, Ibu Ifati Nur. Beliau adalah Wadek Wakil Dekan 1 kalau nggak salah dari IAIN Tulungagung atau UIN ya. UIN Tulungagung. Nanti beliau dimohon untuk menyampaikan perkenalannya. Lalu ada Ustazah Isti'anah, ini apa ustazah yang FDI itu atau siapa ya? Dari Purwodadi, Pak. Oh, Purwodadi yang biasa jamaah kalau gitu. Kemudian Bu Sri Wahyuningsih, lalu Tri Wahyuni Sulistiowati. Kemudian ada Mas Ahmad Zidni, ini biasa kakak kami di Magelang. Nanti mungkin sepatah dua patah kalimat dimohonkan. Kemudian ada siapa nih? Arifah Milati, ini Mbak Arifah siapa ya? Kemudian Bu Arifah Milati izin tajir dari ilmu syariah. Oh, Arifah Ifati, beliau adalah ketua jurusan dari UIN Tulungagung juga nggih. Ya, kalau kemarin itu UIN IAIN mana kemarin, Parepare dan juga Kudus lah, sekarang ini Tulungagung karena memang menjelang silaturahmi saya ke sana ya, dalam waktu dekat tanggal berapa ya, 3 atau 4 itu ya, dijadwalkan. Kemudian ada ASR, saya nggak tahu siapa ini ASR, ini kayak singkatan ya. Asrofin, ini berarti jamaah yang sedang mau punya hajat akreditasi ya. Kemudian ada KIRS-nya siapa beliau itu ya. Kemudian ada Muhammad Nirwan Lutfi, ini Pak Haji Cecep nih kayaknya ini ya, Nirwan Lutfi, tapi ada namanya, nggak ada kameranya, nggak ada suaranya. Nah, berarti barangkali ditinggal begitu saja. Ada Muhsin HTN, ini siapa Muhsin HTN? Beliau Kaprodi HTN. Oh, Kaprodi HTN juga dari UIN Tulungagung ya, baik. Kemudian Pak, ada Pak Fajar siapa? Pak Fajar Adli dari Pasir, Pak Yai. Oh, baik. Ya, kemudian ada Bu Yosi, ada Mas Junior. Yang terakhir ini beliau adalah presenter atau host atau apa itu namanya, El Sinta, Radio El Sinta. Saya sapa dulu Mas Junior. Assalamualaikum Mas Junior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kok nggak bisa kenceng sih ya? Suara saya terdengar dengan baik? Insyaallah baik. Baik, ini yang sini yang belum nih ya, saya kencengin dulu. Gimana ngencenginya nih Lum? Suara di sini kurang kenceng ini. Kalau sini udah pol. Ini yang belum nih, yang di mana ini? Nah, udah. Baik, silakan Mas Junior sampaikan satu. Pak, ada Bu Upi di sini. Oh, Ibu Upi, alhamdulillah, ahlan. Bu Upi di sini namanya siapa ya? Melvirawati. Baru kenal ya. Melvirawati. Elvirawati. Oh, matur suwun. Ternyata Ibu Fi sekarang sudah hijrah ke Madinah.
ya. Madinah Pamulang maksudnya di sebelah sana. Alhamdulillah. Bu Elvirawati Laswani, Bu Upi. Hanya kenal Bu Upi ya, kenalnya. Iya Pak, masih dipakai air. Oh, injih, baik, makasih. Silakan ada pertama-tama Mas Junior, sampaikan 1-2 patah kata. Nanti menyusul Budikan lalu Mas Jidni. Silakan monggo. Matur nuwun. Mas Kiai Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Yang saya hormati Kang Mas saya Kiai Haji Nurul Irfan. Yang saya hormati Kang Mas saya juga Imam Masjid As-Sufi depan. Ini ada Kiai Haji Ahmad Zidni. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu semua ya. Ternyata yang ikut pejabat-pejabat semua ini, saya jadi grogi Mas Irfan ini. Nah, yang ngomong juga pejabat kan. Seperti kajian rutin meskipun hanya online pada kesempatan pagi ini tanpa lah, kok enggak ini sih? Sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Tidak banyak yang saya sampaikan, ini yang ketiga kali ya saya diminta oleh Mas Kiai Nurul Irfan untuk menyampaikan sedikit sambutan. Yang jelas pesan saya, mari kita terus istiqomah untuk senantiasa mengikuti segala bentuk majelis taklim, baik itu online ataupun offline, dan ini kemudahan bagi kita karena Mas Irfan ini memberikan kita satu kesempatan. Meskipun jauh, saya di Semarang Bapak Ibu, saya bisa mengikuti pengajian dari Mas Irfan ini secara online. Ya, kalau dulu saya sempat ngaji berapa hari itu dengan Mas Irfan di rumah depan itu di Masjid As-Sufi. Tapi sekarang bisa mengikuti kembali dengan kemudahan teknologi sekarang. Bersyukur alhamdulillah teknologi kita bisa manfaatkan dengan baik dengan mengikuti pengajian dengan online. Semoga tidak mengurangi keberkahan ya, meskipun barang siapa, karena ada hadis itu katanya Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang mengikuti majelis taklim, maka para makhluk yang di laut dan para malaikat akan mendoakan. Nah, meskipun kita tidak datang langsung, kita bisa datang secara online juga ikut didoakan oleh para malaikat. Dan semoga ini istiqomah selalu Mas Irfan. Saya juga mohon doanya agar senantiasa istiqomah, dan juga mohon doanya juga di rumah masih merintis TPG ini bisa berjalan dengan baik dan istiqomah dan memberikan keberkahan bagi masyarakat di kampung saya di Gunung Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusul Ibu Wadek atau malah ada Pak Dekan barangkali dari Tulungagung. Pak Dekan, Pak Kiai. Oh, berarti Pak Dekan. Saya mohon maaf belum. Pak Dekan hadir Pak Kiai. Baik, saya mohon beliau menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, ini pengajian yang kami asuh sejak tahun 2006 hingga sekarang, dan ini jamaahnya kira-kira ada sekitar 70 sampai 80 orang di ruang sini. Pak Dekan, Prof siapa namanya? Silakan untuk menyampaikan. Prof Muftadi, silakan monggo panjenengan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nurul Irfan, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian pengawasan Sabtu pagi. Embun pagi. Oh, pengawasan embun pagi. Alhamdulillah hari ini, pagi ini bisa bersilaturahim walaupun secara Zoom. Dan alhamdulillah tentu pada kesempatan ini mohon diperkenalkan Pak Kiai Irfan, ini kami di Tulungagung, UIN Tulungagung, bergabung pada pagi hari ini dalam rangka untuk tolabul ilmi, agar kemudian apa yang kami miliki selama ini sedikit-sedikit
ilmu yang kami dapatkan itu bisa bertambah, dan tentu kita harapkan adalah adanya keberkahan dalam hidup ini, dengan pemahaman bahwa keberkahan selalu membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik. Berkahnya umur tentu ketika umur ini kita isi dengan hal-hal yang sifatnya positif, dan saya yakin di sini ada banyak Pak Kiai, Bu Nyai, ada Pak Bu Nyai Arifah, Bu Nyai Ifatin, yang saya kira masing-masing punya persamaan pandangan bahwa kontribusi kita kepada siapapun, pada lingkungan terutama, kalau di kampus tentu semuanya sama, tapi kemudian bagaimana kita bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat, yang ini merupakan saya kira kewajiban individu kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Satu hal yang menjadi penting bagi kita semua adalah bahwa tadi disampaikan untuk selalu mencari atau menambah keilmuan kita. Menurut saya apapun kondisi kita, selama itu memungkinkan, ya selama itu memungkinkan, kita tingkatkan, kita upgrade keilmuan kita, baik dari sisi ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan kita di kampus, ataupun bagaimana kita memberikan kontribusi. Tentu kita masing-masing bermacam-macam, ada yang kontribusinya kepada masyarakat yang kelasnya masih sangat awam, tapi mungkin sama Bu Prof Ifatin, Bu Nyai Arifah, itu bagi mereka-mereka yang pengetahuannya sudah menengah ke atas dan sebagainya. Bagi saya itu tidak penting, yang jelas adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat lewat apa yang kita miliki selama ini. Kami mendoakan kepada Pak Kiai Nurul Irfan untuk selalu sehat, selalu bisa membimbing jamaah, sehingga kewajiban kita selain di kampus berakademisi, tapi juga punya impact yang besar kepada masyarakat. Dan apalagi hari ini semua keinginan itu, pertemuan ataupun yang lain, selama kita punya waktu, itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam platform. Semoga penuh berkah Pak Yai Nurul Irfan, dan kita ingin mendapatkan keberkahan itu dengan silaturahim pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yai Ahmad Jidni dari Magelang, silakan kalau masih bersama untuk menyampaikan dua patah kalimat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nyampaikan selamat untuk mencari ilmu dari yang online maupun offline. Semoga kita semua akan semakin tambah iman dan bisa mengamalkan ilmunya dan menjadi orang yang bertakwa. Dengan firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di majelis taklim, baik online maupun offline di Nur Hazin Jailani ini, Allah menetapkan kita semua sebagai orang-orang yang takwa dan akan dimuliakan di sisi Allah, mulia dunia sampai akhirat. Selamat untuk melaksanakan tholabul ilmi, semoga selalu berkah manfaat untuk kita semua di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan, Prof Dekan, Prof Wadek, semuanya. Insya Allah minggu depan atau tanggal yang ditetapkan saya sowan ke Tulungagung. Nanti secara teknis insya Allah akan segera disusulkan informasi-informasi yang
kami didampingi oleh tim dari Diktis untuk melakukan asesmen lapangan ini. Baik, diinformasikan bahwa pengajian yang offline namanya Majelis Taklim Nur Khazin Al Jailani, tetapi yang online ini namanya pengawasan embun pagi. Jadi ini Kiai Ulunuha, beliau adalah staf sus Menteri PMK, tetapi tampaknya hari ini beliau tidak bergabung. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mohon maaf Pak Prof Dekan dan juga Prof Wadek semuanya, saya akan mulai ini ngaji ini ngemong ya, mulai dari orang-orang yang hadir dari berbagai kalangan. Ya, karenanya jika Pak Dekan masih berkenan bergabung silakan, Prof Dekan dan Prof Wadek semuanya. Kalau mau ada kegiatan yang lain juga monggo silakan. Saya akan sampai kira-kira jam 7 nanti dilakukan pengajian ini. Satu, mengaji kitab tasawuf, yang kedua kitab fikih. Yang tasawuf kitabnya Kifayatul Atqiya, yang fikihnya kitab Fathul Mu'in. Terima kasih, mari kita segera mulai. Siap ngaji Pak Kiai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada halaman 80 paling atas, lama dzakaro atau lama dzukira fi ma taqaddama, tatkala telah dituturkan dalam uraian yang sebelumnya, annahu idza shallal isyraq, sesungguhnya seseorang kalau sudah selesai melaksanakan sholat syuruk, sholat isyraq, maka sebaiknya yaqra'u Qur'anan, membaca Al-Quran, mustamilan ala ma marra minal hudur, yang meliputi atas apa yang telah dituturkan berupa kekhusyuan, hadirnya hati, wa ghairihi, dan yang lain, adab-adabnya, wudu dulu, ngadep kiblat, baca pakai pakaian yang pantas ya, jangan pakai kaos oblong, apalagi pakai anduk, karena kalau anduk cocok untuk kamar mandi saja. Huna ya, di sini sudah kami tuturkan mata ayyana mulahadzatuhu, apa-apa yang jelas perhatiannya, ala tilawatin, untuk ala tilawatihi, untuk atau atas membaca Al-Quran tadi, wal muwadzabati alaihi, dan juga muwadzabah. Ini muwadzabah itu rutin, istiqomah, alaihi, atas wirid zikir yang dilakukan pada tiap saat. Wahwa ya, yang demikian ini ya, apa yang dituturkan di atas, annahu min jumlati adwiyatil qalb, yaitu termasuk sejumlah obat-obat hati. Membaca Quran mengenai maknanya, membaca Quran dengan tartil, tajwid, tahsin, dan lain-lain, itu bagian dari cara mengobati hati, khususnya merenungi maknanya. Al-khamsati, yang jumlahnya 5, yang sudah dinyanyikan sama wali oleh para jamaah di berbagai musola masjid, itu ada selalu obat hati, 5 perkara nih. Faqala musrihan bihi, maka kemudian mu'alif mengatakan dalam rangka untuk menyarai atau menjelaskan secara gamblang hal itu. Wa bisairil adwiyati, dan dengan berbagai jenis obat hati yang lain. Ada 5 kan? Kemarin disebutkan sudah ada, dan ini nanti itu disenandungkan pada halaman sebelumnya kemarin, itu sudah kita baca ya syairnya. Itu wadawa uqol bin khamsatun, dan seterusnya kemarin yang pada halaman sebelumnya itu. Yakni maksudnya anna dawa al-qalbi ayyi asbaba silahihi, maksudnya adalah obat-obat hati, yakni sebab-sebab bagusnya hati, sebab-sebab bersihnya hati, sebab-sebab hatinya bisa ikhlas, bisa baik. Alladzi idza wujida,
atau alladzi idza ya wajada silaha sa'il a'dha, kalau dia ditemukan ya, kalau hati yang bersih bisa ditemukan, maka wujida silahu sa'il a'dha, maka semua anggota tubuh akan juga menjadi bersih, akan juga menjadi baik. Tetapi kalau hatinya sudah nggak baik, maka semuanya juga buruk. Itu yang dikatakan ala fil jasadi mudghatan atau mudghatun. Dalam setiap jasad ini ada mudghah, itu segumpal darah. Dan diumumkan para ibu-ibu kalau ada yang pengen pipis sudah bisa dipakai ini, ya. Nah ini Bu Zoom sudah ahlan Pak Ketua Tanfidiyah belum disapa dari tadi. Jadi sudah bisa dipakai kalau mau pipis berulang kali gratis. Kalau di Taman Puring kan pipis nggak ada kan 2.000, nggak ada kembalinya suruh pipis lagi, ya di sana. Nah ini yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada hati. Kalau hatinya baik maka seluruh tubuhnya akan baik. Ini maksudnya kadang disebutkan diartikan sebagai hati, tapi yang jelas adalah jantung. Ayo silakan, kalau jantungnya rusak di ring itu ketar-ketir itu, hidupnya di atas ring, gitu. Kalau jantungnya bagus itu bagus. Makanya ada dulu olahraga klub jantung sehat, senam jantung sehat, gitu. Ya, jadi kalau jantungnya sehat, ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan itu sama itu, bentuknya juga sama itu, mirip jantung pisang juga kan. Nah, jadi kalau itu bagus, yang lain akan bagus. Kalau hatinya bagus, yang lain akan bagus. Fisiknya, ya, pola pikirnya, ucapannya, tingkah lakunya, sikapnya dan lain-lain. Kalau sudah yang hati atau jantungnya bagus, nah itu hati dan atau jantungnya bagus, maka yang lain akan bagus. Kama akhbara bidzalika alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan, dikabarkan tentang yang demikian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khamsatu asya'a, yaitu berapa? 5 hal. Awwaluha, yang pertama tilawatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ini maksudnya dengan maknanya, merenungi, mentadaburi artinya. Wa tsaniha, yang kedua ikhla'ul batni, untuk mengosongkan perutnya jangan diisi terus, perutnya jangan blendet, perutnya jangan semampir di atas ikat pinggangnya. Jadi ciri-ciri kiai itu yang perutnya kecil, gitu ya. Kalau kiai perutnya gede itu kayaknya sih nggak jarang puasa gitu. Jadi kalau ada kiai kok blendet perutnya nggak pernah puasa dijamin. Tapi kalau tadi Prof Dekan namanya termasuk langsing, jadi beliau pasti ahli tirakat, ya, Ibu Dekan dan semuanya. Jadi ini ikhla'ul batni, untuk mengosongkan perut, itu yang kedua. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga adalah qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Ini untuk tahadus bin nikmah saja ini Pak Surono yang rajin puasa, itu hampir tiap malam menjelang sahur atau sesudah sahur selalu bisa tahajud. Tapi kalau nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah puasa, nggak pernah sahur, boro-boro tahajud. Kalau Nabi tahajudnya lama, kalau kita lama sekali nggak pernah tahajud. Ya, jadi itulah beda kita dengan Nabi. Wa rabi'uha, yang keempat adalah at-tadarru'u waqtas sahar. Jadi tadarru' khusyuk, bukan tidur, ya, di waktu sahur. Waktu pagi, sepertiga pagi itu digunakan untuk bermesra-mesraan dengan Allah, berasik maksud dengan Allah, gitu ya. Wa khamisuha, dan yang terakhir, yang kelima adalah mujalasatus sholihin, bergaul, duduk bersama orang-orang soleh. Di sini banyak orang soleh, ada Pak Haji Pino, ada Ustadz Haris, ada Ustadz Tian, ada Pak RW, semuanya yang hadir di sini. Bahkan ada tadi Prof Dekan, ya. Saya belum kenal banget sama beliau, jadi ya mohon maaf tidak bisa menyebut namanya tadi. Ya, jadi ini banyak orang-orang soleh yang kumpul, walaupun ada yang online, ada yang offline. Itu termasuk jenis obat hati. Yang kelima adalah mujalasatus sholihin. Wa qad nadzama ba'duhum fi qawlihi, dalam hal ini telah ada sebagian ulama yang memberikan nadzam.
Lah karena nazom kita lakukan, ini lagunya seperti Ya Rabbi bil Mustafa. Ya, saya sudah ukur ini ada bednya. Setiap nazom kan ada rumusnya. Kalau kita punya do re mi fa sol la si do gitu ya. Orang Arab juga nggak kalah punya namanya ilmu arud. Mari kita baca dengan intonasi Ya Rabbi bil Mustafa. Ya. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum alaiha tafus bil khairi wa dhafari khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu kadza tadarru bakin sa'ata sahari kadza qiyamu kajun halaili awsotahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khobari. Ini pakai rojas, bahar apa? Ini di dalam bahasa Arab itu ada bahar madid, bahar tawil, bahar rojas dan macam-macam. Ini pokoknya cocok dengan Ya Rabbi bil Mustafa. Kalau yang tadi yang kemarin itu ya halaman sebelumnya itu cocoknya dengan Nadhum Aqidatul Awam itu ya. Coba kembali ke halaman yang kemarin. Tapi saya nggak ada ini. Coba saya minjem yang kemarin itu. Jadi yang kemarin kita baca bareng, tapi nggak ada di itu ya. Iya ya. Tapi yang kemarin begini. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batni ikhtila wa qiyamul lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatu sholihin al fuddala. Ini yang kemarin lagunya begitu. Kalau yang ini tadi dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum alaiha tafuz bil khairi wad dhafari hala'u batnin wa qur'anun tadab buruhu kadza tadarru'u bakin sa'atas sahari kadza qiyamu kajun halaili awsatohu wa antu jalisa ahlal khairi wal khobari. Ini lagu-lagu begini kalau tertarik gampang hafal. Makanya di pesantren-pesantren antara lain kitabnya bentuknya nadhum gitu. Dawa'ul qalbika khamsun, obat hatimu itu 5, yaitu pada saat dia menjadi keras. Kita ini hatinya keras kalau nggak pernah puasa, hatinya keras kalau nggak pernah ngaji, hatinya keras hatinya bakal keras kalau nggak pernah dzikir, hatinya keras kalau nggak pernah tahajud gitu. Kerasnya lebih keras dari batu kali ya. Fadum alaiha, karenanya langgenglah kalian untuk melakukan memiliki obat 5 obat hati tadi. Dengan begitu tafuz, kalian akan beruntung bil khairi wal dhafari, dengan kebaikan dan pelimpahan yang melimpah. Jadi anugerah yang melimpah. Apa? Khala ubatnin, kosongkan perut. Wa Qur'anun, dan Quran tadaburi. Quran pelajari maknanya, ya, renungi nasihat Allah. Kadza tadarru'un bakin, seperti juga ini zikir dengan khusyuk sambil menangis kalau perlu. Kapan? Sa'atas sahari, waktu sepertiga malam. Jam 2:30 atau jam 3 lah, paling enggak jam 3:30 boleh. Pokoknya menjelang-jelang subuh itu jangan belum bangun. Lah ini santri-santri kalau enggak dibengok-bengoki sekenceng-kencengnya enggak bangun-bangun tuh. Ya, makanya saya kadang teriak-teriak sampai habis suaranya nih. Karena mungkin harus pakai bel aja. Nah, saya ini Mas Erik, Mas nanti kasih apa ini kabel yang sampai sana naik, nggak usah bel. Nanti saya kerasin pakai pengeras ini. Saya gemborin aja biar bangun. Karena memang syarat santri di sini salat jamaah subuh. Itu aja, yang lain ngaji disusulan, udah pada bisa ngaji. Ya, jadi ngajinya juga nggak beraturan. Kalau saya lagi bisa setiap malam ngaji, kadang-kadang pagi kemarin ngaji sebentar sebelum kuliah dan seterusnya. Ya, karena pengajarnya juga menjadi asesor ke sana kemari. Ya, setelah dari Kudus kemarin ke Parepare, besok harus ke Tulungagung
menyusul ke Purwokerto dan seterusnya, itu karenanya ya menjadi tidak terlalu. Memang kalau mau betul-betul jadi kiai, tinggalkan semua itu, termasuk tugas asesor, tugas dosen, itu tinggalin semua itu, ngaji. Nah, cuman apakah sanggup? Ayo, sanggup gak kayak silang omah? Sanggup ora kayak? Sanggup gak ninggalin pegawai negeri sebagai dosen lalu jadi kiai? Nah, kalau sanggup, Allah akan upeni. Tapi kalau ini kan tanggung-tanggung, ngaji kiai kagak, dosen juga kagak. Di tengah-tengah, tapi masih mendingan lah daripada enggak kan ya. Iya, jadi memang sebaiknya meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan begitu, waduh, nggak enak juga ya. Harus siap lahir batin, gitu. Kalau memang mau tinggalkan. Tapi saya udah mau niat ini. Ibu setuju nggak saya keluar dari dosen? Lalu saya ngaji aja gitu. Mampus loh. Nanti dikata begitu sama orang-orangnya. Nah, kemudian tadi kada qiyamuka junhal lail. Demikian juga berdirimu, maksudnya beribadah junhal lail di tengah malam. Ausatohu atau pertengahan. Jadi pertiga malam atau pertengahannya. Wa antu jalisah halal khair, dan supaya kamu duduk bersama orang-orang yang baik. Di sini banyak orang baik. Ya, di ruang Zoom maupun yang bukan Zoom, offline maupun yang online, semua orang-orang sangat soleh, sangat baik. Ya, oleh karenanya kita lakukan seperti itu. Wal khobari, dan juga orang yang memiliki ilmu. Jadi kebaikan antara lain diwujudkan dalam dedikasinya terhadap ilmu dan negara tentunya ya. Yang baik kan begitu, dedikasinya pada ilmu dan negara. Wazada ba'duhum sadisan, dan sebagian ulama menambah obat hati bukan hanya 5 itu, tapi yang sadisan, yang keenam adalah yang keenam adalah wahwa aklul halali, berupa wajib untuk memakan barang yang betul-betul halal, yang syubhat tinggalkan, apalagi yang haram, gitu ya. Jadi itu yang keenam. Kalau mau hatinya bersih, jangan makan barang haram, jangan makan syubhat, apalagi yang haram, gitu. Wahwa roksuha, itulah dedengkotnya ya, modal dasarnya itu. Waqad qila, dan sungguh pernah dikatakan, idza sumta fangdur ala ta'amiman atau ala ta'amiman tafattaro. Jadi kalau kamu puasa, lihat atas makanan orang yang berbuka itu. Jadi kalau puasa, lihat makanan bukanya. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang itu layak kulul aklata, akan cukup memakan beberapa suap. Fasaghala qalbuhu kasami fala yang fa'u badan. Jadi fatas hulu qalbuhu kasami. Jadi maksudnya hatinya akan sibuk sebagaimana racun. Jadi maksudnya apa? Orang kalau ini orang puasa juga ada adabnya, di mana saya belum punya adab. Saya sendiri ini belum punya adab. Kalau puasa ya puasa, tapi buka dendam. Seluruh yang kita mau ada di meja makan. Nah, itu belum adab itu. Gitu. Jadi di antara yang paling beradab dalam puasa itu antara lain waktu buka jangan terlalu semangat ngumpulin barang-barang. Lagi dari pagi udah ngumpulin. Ya, dari pagi dikumpulin. Wah, macam-macam, ada Indomie, ada apa, pokoknya dikumpulin semua. Begitu selesai seteguk teh anget udah selesai sebetulnya itu. Ya, nah jadi kadang-kadang gitu. Ini gara-gara puasa nggak pernah jamaah maghrib. Karena apa? Karena makannya sampai 45 menit. Bagaimana itu, kira-kira aja. Nah, jadi begitulah. Memang susah jadi orang bener ya. Jadi orang ideal itu susah betul ya. Nah, itu kalau begitu orang puasa tapi lihat itu yang berbukanya seperti apa modelnya. Kalau masih dendam begitu, itu namanya belum berkualitas. Saya nggak tahu Pak Surono ya. Apakah sudah bisa beradab gitu dalam hal apa, kata orang yang lain,
ini puasa udah susah-susah masih juga dipersusah lagi katanya begitu. Ya padahal memang adabnya begitu. Jadi itu kalau berpuasa kemudian diracuni diracuni dengan makanan-makanan yang lezat luar biasa, semua disiapin, semua dimakan, sama dengan juga makanan beracun begitu itu. Fala tangfa'u atau fala yang fa'u abadan, menjadi tidak ada gunanya selama-lamanya. Ya. Ini galak banget nih kitab ya. Orang udah puasa masih dimarahin, coba. Gimana yang belum puasa? Gitu. Wa innama kanat tilawatul Qur'anil azimi min adwiyatil qalbi. Dan sesungguhnya membaca Al-Qur'an yang agung ini termasuk obat-obat hati. Kenapa? Li'annahu yansyarihu biha wa yastaniru. Karena bisa menjadi lega hati ini, bisa menjadi lapang dan bahkan bisa bercahaya. Hati seseorang bisa lapang dan bercahaya. Wa tahsuru lahul khosyah, dan bisa berhasil untuk memiliki sikap khosyah, takut. Wal hazani atau wal hazanu, dan juga sifat sedih karena masih belum banyak beramal soleh. Lakin bisyarti mura'atil adab, akan tetapi dengan syarat menjaga adab-adabnya as-sabiqat yang telah terdahulu, al-lahiqat yang layak atau yang relevan. Qala al-Hasanul Basriyu, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan wallahu atau wallahi demi Allah, ma asbahal yaumu in abdun, ma asbahal yauma abdun gitu ya. Ma asbahal yauma abdun, tidaklah ada di waktu pagi seseorang yatlul Qur'ana, yang orang itu membaca Al-Qur'an, yu'minu bihi, dengan mengimani Al-Qur'an, illa kathura hazanuhu, kecuali pasti kalau membaca Al-Qur'annya dengan penuh keimanan, dengan penuh tadabbur, itu akhirnya kathura hazanuhu, akan banyak kesedihannya. Wa qalla farhuhu, akan sedikit kebahagiaannya, akan banyak kesedihan, sedikit senengnya. Wa kathura bukau, dan bahkan akan banyak menangisnya. Kita baca Quran masih belum bisa menangis sampai hari ini ya. Ya, kalau paling-paling kalau pas di Masjidil Haram gara-gara Imam As-Sudais ikut yang beliau nangis. Ya akhirnya menangis, tapi nggak tahu ternyata apakah karena merenungi maknanya atau hanya karena sahdu suasananya. Itu nanti kita lihat lagi. Lah, wa qalla dhahkuhu, dan bahkan sedikit ketawanya. Wa kathura nasabuhu wa sughluhu, dan akan banyak usaha kerasnya dan juga kesibukannya. Wa qalla rahatuhu, akan menjadi sedikit santainya. Wa batolatuhu, dan nganggurnya. Jadi orang akan selalu giat karena mempelajari dan bahkan merenungi ajaran Al-Qur'an. Wa qala Wahb ibnul Wirdi, Wahab bin Al-Wird mengatakan, nadorna, kami menilik, kami meneliti. Di mana menelitinya? Fi hadil ahadits, dalam banyak hadis ya, dalam berbagai hadis. Dalam berbagai hadis ini, wal mawa'idi, dan juga nasihat-nasihat. Falam najid syai'an, dan kami ternyata setelah kami teliti itu kami tidak menemukan sesuatu araqqa, yang lebih lembut, lil qulubi, bagi hati, wala asyadda, dan tidak ada yang lebih keras, istijlaban, menariknya, lil hazni atau lil hazani, bagi kesedihan. Dari apa itu? Min qiraatil Quran, daripada membaca Al-Quran. Jadi tidak ada hal lain ibadah yang lebih bisa membuat kita sedih, lebih bisa membuat kita khusyuk dan takut kepada Allah gitu ya. Wa tafahumihi, dan juga memahami Al-Qur'an. Wa tadabburihi, dan mentadabburi Al-Qur'an. Jadi karenanya ini menjadi bagian dari obat hati yang penting betul untuk kita upayakan, dan kita usaha betul untuk selalu bisa menjalankannya. Ini kalau kita baca satu paragraf ke depannya bisa agak panjang nih waktunya, karena tadi zikir kita agak kurang cepet ininya. Intonasinya cepetin lagi nih. Jadi agak cepet aja udah awal semua kan. Nah, jadi supaya ini Alvan ceret.
Gara-gara mie gacoan level 9. Mie gacoan level 9 yang kira-kira aja. Ya jadi akhirnya nggak bisa membaca istighosah tadi. Jadi memang istighosahnya agak memakan waktu, tapi tetap kita istiqomah melakukan itu. Ngaji ini kan bagian dari hiburan aja ini, ya, karena sudah tahu semua sebetulnya. Tapi kita juga tetap istiqomah untuk mengkaji ini. Lah besok itu masih kaitan dengan soal sisi positif mengosongkan perut, ya. Ini masih kurang 5 menit, saya baca satu paragraf lagi dah. Wa innama kana kholaul batni minal adwiyati aidon, dan ketahuilah mengosongkan perut atau berpuasa itu termasuk obat-obat hati. Ya, saya sudah sampaikan pada Bu Kaprodi atau Bu Wadik, malah saya sampaikan itu bahwa saya nggak usah dijamu makanan. Saya makannya hanya malam hari. Nggak dijamu tapi makan waktu sahur minta disediain, bagaimana itu? Ya memang kalau puasa nggak sahur, apalagi mobile kesana kemari, ya nggak kuat. Ya jadi memang puasa itu ya mestinya sahur. Wa innama kana khalaul batni minal adwiyati aidon, dan mengosongkan perut termasuk jenis dari berbagai obat hati pula. Li'anna fihi rohatal qalbi wassalamata, ya, atau rohatal qalbi wassalamati minat tughyan, ya, karena di dalamnya ada ada hati bisa santai, bisa lega, bahkan bisa selamat dari tughyan, dari sesuatu yang lacut, sesuatu yang buruk, wal baturi, bahkan sesuatu yang sombong. Jadi orang yang berpuasa itu akan terhindar dari kebatilan, akan terhindar dari kesombongan, wa khifatil badan, bahkan kemudian bisa menjadi langsing. Jadi ibu yang gembrot pengen langsing puasa itu. Yang kepengen, kalau yang udah langsing nggak usah lah. Takut nanti mah meninggal puasa. Ya, jadi ini wa khifatil badan lil ibadah, jadi enteng, mau ibadah itu enteng. Wadah fa'il amrod, bahkan mengobati penyakit lemes, lungrah, lesu, itu semuanya kalau sering puasa malah sehat gitu ya. Karena sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Wa fi syibai, dan dalam urusan kekenyangan, kalau perut kenyang itu abdoduha, kebalikannya. Ya, kebalikan orang yang suka puasa tapi kok malah dia sering mengenyangkan perut, sering kekenyangan, ya, tahaknya terus menerus. Waqat waroda fi madhil ju', dan sungguh banyak hadis-hadis yang memberi pujian bagi lapar, pujian bagi orang yang berpuasa. Wadammis siba', dan juga mencela kenyang. Jadi yang mencela kekenyangan banyak, ya, ahaditsun katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Dzakara Suyuti, yang telah dituturkan oleh Imam As-Suyuti, di mana dalam kitab namanya fi Lubabil Hadis. Dalam kitab Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti memberikan pandangan-pandangan yang banyak hadis-hadis yang terkait itu. Jadi ini kebiasaan pengarang kitab ini, ya, Muhammad Syato Ad-Dimyati selalu merujuk referensi tertentu yang supaya kita mau mengenal kitab itu. Pernah disebut Al-Muhadzab, pernah disebut Al-Ihya, juga ini Lubabul Hadis, dan seterusnya. Ini artinya budaya merujuk pada referensi tertentu penting, apalagi membuat jurnal, apalagi membuat tulisan ilmiah. Ini mahasiswa ini harus terlatih. Kalau banyak tidurnya, ya udah pasti nggak akan maju aja gitu kan. Jadi mahasiswa itu yang cekatan gitu, yang cekatan. Kalau nggak cekatan, nah sudah ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan roda zaman menggilas kita. Nah, oleh karenanya harus betul-betul giat. Antara lain hadis-hadis itu minha, ya, qauluhu ta'ala sayyidul amali alju, penghulunya amal amal perbuatan itu adalah lapar. Jadi kalau sudah berpuasa, itu yang lain enteng aja itu. Wa minha, antara lain juga qauluhu alaihi salatu wassalam al-ju'u mukhul ibadah. Puasa itu adalah, lapar itu inti dari ibadah. Wa minha, dan antara lain qauluhu alaihi salatu wassalam ahyu qulubakum biqillatid dhahki wa qillatis syab'i wa tahhiruha bil ju'i tasfu watariku.
ya, atau ya wataruku, roko yarik watariku. Jadi hidupkan hati kalian dengan sedikit ketawa dan sedikit kenyang. Sucikan hati kalian dengan rasa lapar, dan itu dengan begitu akan tasfu, akan bersih, ya, watariku, dan bahkan akan tipis hatinya, artinya akan mudah ternasihati. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah alaihi wa qaulu alaihi salatu wasalam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuron. Yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat orang yang paling banyak puasa dan juga banyak tafakur gitu. Jadi ini harus direnungi nih supaya termotivasi terus ya berpuasa. Berpuasa sunnah maksudnya, kalau puasa Ramadan udah pasti ya, tapi puasa-puasa sunnah bagi yang masih memungkinkan. Kalau yang sepuh-sepuh ya jangankan puasa sunnah, puasa wajib ada boleh undur gitu ya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan, bersabda, man kathura ta'amuhu kathura adzabuhu. Yang banyak makanannya banyak siksanya. Ini yang nyampaikan Nabi loh. Ya. Kalau saya percaya, makanya saya berusaha untuk tidak banyak makan ya. Tapi bagaimana nggak banyak makan? Bukannya dendam. Kemudian waqalu alaihi salatu wassalam, la sihhata ma'a kathratin naumi wa la sihhata ma'a kathratil akli wa la shifaa bi haramin. Tidak pernah akan sehat orang yang banyak tidur. Tidak pernah akan sehat orang yang banyak makan, dan tidak pernah ada obat dari barang haram. Tuh renung-renung itu. Kalau ingin sehat, jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Gitu. Jadi ini memang nasihat-nasihat yang sangat gamblang untuk kita renungi, untuk kemudian kita usaha mengamalkannya. Jadi jangan sampai tidak mengamalkan walaupun sebatas kemampuannya. Karena apa? Ittaqullaha mastata'tum. Tapi kata-kata mastata'tum jangan dianggap sembarangan itu. Jadi kalau mastata'tum itu artinya sesantai-santai mungkin ya nggak mungkin ya. Jadi tetap kita harus usahalah pokoknya dalam berbuat kebaikan. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, salasatun turithu qaswatal qalbi, ada 3 hal yang menyebabkan hati orang bisa keras. Apa? Hubbun naumi wa hubbur rohati wa hubbul akli. Banyak seneng tidur, seneng nyantai, seneng makan. Tuh, gitu. Jadi yang populer kuliner. Di mana-mana kuliner ya, akhirnya apa? Akhirnya hatinya keras. Karena senang tidur, senang nyantai, senang makan, atau bahasa kasarnya badok terus. Nah, jadi ini kalau bisa dikurang-kurangin dengan puasa. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Siapapun yang kenyang di dunia nanti akan lapar di hari kiamat. Dan waman ju'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah, tetapi orang yang lapar sejak di dunia ini nanti di hari kiamat dia akan kenyang. Wa sayadhkurun nadhimu afatasyiba, dan nanti akan ada nadhum khusus pencelaan terhadap orang yang suka kekenyangan. Fi qaulihi afatusyab'in, itu nanti ada kalimat itu dalam nadhum berikutnya. Wa sayati syarhudalika, dan nanti akan akan dikemukakan syarah yang terkait nadhum ini tentang afatnya, tentang sisi buruknya orang yang kekenyangan. Insyaallah taala bi absati mahuna, dengan yang lebih singkat dari yang kami tuturkan di sini. Nanti kita insyaallah minggu depan lanjutkan wa innamaka naqiyamul lail dan seterusnya. Ini sampai di sini. Pengajian kitab fikihnya sudah jam 7:04, karenanya kita tidak lakukan karena tadi sambutan sudah agak banyak. Sampai di sini, kalau ada yang mau komentar silahkan ya, komentar di ruang online maupun offline. Ini ternyata di ruang Zoom-nya bertambah menjadi 24 orang ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan insya Allah Pak Dekan, Prof dan Ibu Dekan insya Allah
tanggal yang ditentukan saya sowan ke Tulungagung untuk kedua kalinya. Saya pernah waktu itu waktu itu di PM apa di HTN ya? Di HTN juga. Oh, tapi bersama Pak Yani insya Allah. Oh, itu Pak Yani wali juga itu. Ya, beliau itu kalau lagi visitasi suruh diantar ke makam-makam gitu. Nah, saya juga ketularan beliau tuh. Jadi kemarin Pak Yani itu begitu. Tapi kalau beliau termasuk ahli hisab karena di sela-sela visitasi selalu nyari tempat khusus untuk menyiksa diri, untuk merokok gitu ya. Nah, kalau saya insya Allah sudah 4 tahun ini berhenti dan tidak mulai lagi. Saya kemarin 2 hari yang lalu ya mimpi merokok, masya Allah enaknya luar biasa. Mimpi itu baru mimpi enak. Lah kemudian saya merasa bersalah. Wah, ini istri saya pasti marah ini. Saya ngerokok gitu. Ngerokok itu yang 12 jarum 12 kan enak banget ya. Wah, itu kalau lagi pengen rokok, saya minjem orang punya rokok, saya cium-cium itunya tuh. Nah, saya cium-cium itu sudah menikmati indahnya dunia itu. Ya, nah itulah. Jadi saya begitu berhenti, insya Allah tidak mulai. Tapi kalau kepingin sudah sangat senang dengan mimpi merokok, gitu ya. Baik, alhamdulillah kita akhiri. Cilacap hadir Pak D. Ya, ini ada Tante Silvi, tapi masih ada nggak? Tadi absen katanya. Ya, Tante Silvi itu adik saya, ada ipar. Kalau ada suaminya saya suruh ngomong. Tapi biasanya suaminya masih tidur ini. Nah, baik. Ada Mithan, Mbak Silvi. Oh, nggak nyaut. Mari kita akhiri pengajian kita dan mohon maaf Pak Dekan, ini hanya hiburan saja, bukan majelis ilmu ya, tapi mudah-mudahan ada sisi positifnya lah apa yang kita lakukan, karena ini wasiat guru saya. Kalau punya rumah nanti Van, ini saya bisa nggak beritahu pada Pak Dekan suasana saya nggak punya ini sih ya, nggak punya kamera, jadi harus begini-begini. Ya, ini jadi ada jamaahnya cukup banyak, ada Ustadz Nasrul, ya ada. Assalamualaikum. Yes, pokoknya insya Allah berkah. Matur suwun, mari kita akhiri dengan membaca doa. Pak Irfan izin. Monggo. Untuk rencana penjemputan di bandaranya di tanggal 3 atau libur Mbak Yai? Pokoknya kalau 3 hari itu hari pertama. Itu apa tuh? Tanggal 3 itu hari apa tuh? Selasa ya? Tanggal 3 Yai. Selasa ya? 3 sampai 5. Selasa. Oh, ji. Pastinya Selasa. Ji, kalau Selasa 3 kira-kira mungkin sore. Nanti saya setting sore lah. Tapi Tulungagung Surabaya berapa lama ya itu? Sekitar 4 jam nih. Wah iya, kalau gitu nanti dari bandara ke Tulungagung. Oke lah, nanti insya Allah pokoknya saya kan kalau bisa Selasa ngajar dulu sampai jam 12, baru ke arah bandara. Nanti walaupun sampai Tulungagungnya jam 10 malam, oke lah, nggak apa-apa. Jadi sekitar antara jam 2 atau saya berangkatnya dari sini mungkin jam 3, paling 1 jam sampai Juanda, nanti kemudian berlanjut ke Tulungagung. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti saya setting dengan yang ngatur tiket. Matur suwun Bu. Teknis lainnya yang mungkin bisa kami siapkan barangkali. Sudah, pokoknya sediakan saja apa yang ditulis. Jadi prinsipnya ma kutiba wa huwa ma wujida. Apa yang ditulis itulah yang ada di buktinya itu gitu. Jadi jangan ditulis. Borangnya borangnya. Ya, pokoknya kalau borangnya bagus ya ciri-cirinya divisit. Kan ada yang kemudian nggak divisit, ya karena dimungkinkan tidak akan naik nilainya. Jadi ini mudah-mudahan. Pokoknya saya sih ngikut itu angkernya saya ya, bukan Pak Lutfi ya. Oh ya, nanti kalau saya insya Allah nanti saya minta bantuan Pak Lutfi, karena kalau urusan angka-angka agak bingung juga saya
ya, tapi insya Allah nanti ya kolaborasi dengan Prof. Lutfi. Baik, matur suwun, saya akan menutup pengajian ini dengan menampilkan doa yang sudah ada lah ini. Sebentar, saya akan doanya juga sudah sangat populer. Dibagikan, nah ini. Mohon izin Pak Dekan dan Ibu-ibu semuanya, insya Allah minggu depan atau kapan tuh? Oh, sebelum Lebaran ya? Tanggal 3 nanti sebelum Lebaran ke Tulungagung, pas Lebarannya di sini karena harus khutbah. Setelah itu harus ke Magelang karena ada amanat motong sapi di rumah. Insyaallah. Mari kita akhiri. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami was sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli shalla wa sallama rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Pak Dekan, Ibu Dekan dan semuanya yang hadir di ruang Zoom dan juga Bapak yang di ruang offline, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun, mohon pamit Pak Dekan dan semuanya. Ya, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan minggu depan ya kita bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.